Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Wong itu berat getih mas, melotot nang aku. Siapa kamu? Siapa kamu? Sudah menjadi rahasia umum tentang mitos pohon gayam yang terkenal dengan keangkerannya. Bahkan dulu nenekku juga sering bercerita, tempat makhluk genderuwo tinggal adalah di pohon gayam. Padahal buahnya jika kita bisa mengolah, akan menjadi camilan yang lezat saat bersantai. Berbicara tentang mistis pohon gayam, teringat pula akan kejadian 2 tahun lampau. Tepatnya ketika aku mengerjakan tower komunikasi di daerah dekat PLTU Paiton. Pada saat itu, kebetulan set kami berada di perkebunan dan diapit oleh 2 pohon gayam di sisi kanan dan kiri yang sangat besar. Kesan angker sebenarnya tidak terlihat, karena kami datang saat siang di waktu itu. Terlebih dulu, kami pinjam kunci untuk masuk ke area set, yang mana rumah si penjaga tidaklah jauh dari lokasi. Kami sempat beramah tamah dengan Pak Amin, adalah nama si penjaga. Dengan logat kental seperti orang Madura pada umumnya, beliau menanyakan dari mana kami berasal. Kami dari Surabaya, Pak. Jawabku mewakili kedua rekan. Tidak jauh beda dengan wilayah lain. Mungkin kebanyakan orang desa kurang suka jika ada pekerjaan yang dilakukan di malam hari. Akan tetapi, tuntutan pekerjaan yang mengharuskan kami untuk bekerja malam, di mana saat orang mulai jarang beraktivitas mempergunakan sinyal pada HP-nya. Pak Dedi, sopir yang mengantar kami saat itu, rupanya cocok jika ngobrol dengan penjaga set. Obrolan mereka nyambung dan ada saja bahan yang dibicarakan. Berbeda dengan kami bertiga yang memulai bekerja saat tiba di lokasi set. Kami berharap secepatnya selesai sebelum hari menjelang malam. Saat ini, aku adalah seorang engineer yang bertugas sebagai aktivasi perangkat BTS di lokasi set tersebut. Sementara Robi dan Tono sebagai teknisi. Tugas mereka adalah untuk pemasangan radio link. Kami pun mulai bekerja hingga hampir maghrib. Begitu Pak Amin pulang, Pak Dedi memberitahu tentang saran dari si penjaga set, yang menurut Pak Amin, kalau bisa pekerjaan dilanjutkan besok saja. Karena selepas maghrib, biasanya sering ada sesuatu kejadian janggal di sekitar lokasi. Kami yang sudah terlalu sering mendengar cerita dan kejadian menyeramkan, tetap melanjutkan pekerjaan dengan niat yang baik. Sementara itu, Pak Dedi terlihat tegang. Dia seolah meminta agar kami menghentikan aktivitas dan melanjutkannya esok saja. Seusai melakukan sholat maghrib di rumah Pak Amin, beliau mempertegas apa yang disampaikan pada Pak Dedi. Iya mas, daripada terjadi hal yang tidak diinginkan, mending besok saja dilanjut. Istri Pak Amin ikut menasehati.
Dari ucapan itu membuat kami berpikir ulang, yang akhirnya kami memilih jeda dulu. Besok pagi sekali akan kembali menuntaskan pekerjaan. Segeralah kami berpamitan pada Pak Amin. Beliau menyuruh agar kami menginap di rumahnya saja. Namun melihat situasi rumah Pak Amin yang cukup sempit, kami pun menolak. Kami mencari alasan sebisa mungkin dan berniat mencari penginapan saja. Dengan tatapan khawatir, Pak Amin meminta agar kami berhati-hati selama perjalanan ke penginapan. Tidak lupa kami memberi sedikit uang pengganti kopi dan gorengan yang tadi disuguhkan. Namun Pak Amin menolaknya. Sudahlah Mas, tidak usah sungkan. Kami senang kalau kalian mampir, biar tambah kenal. Ucap istri Pak Amin. Melajulah kami dengan tanpa ragu. Dalam perjalanan, Pak Dedi bercerita tentang obrolannya dengan Pak Amin tadi, yang mana di masa dulu pernah ada wanita yang ditemukan jasadnya di pohon gayam sisi kiri set tersebut, yang ternyata penyebab kematiannya adalah karena bunuh diri. Si wanita dari lain wilayah itu diketahui bernama Reni. Dia nekat menghabisi nyawanya sendiri karena ditolak sang suami saat pulang dari perantauan, tepatnya dari Hong Kong. Perempuan dengan anak satu itu sangat mencintai sang suami. Namun fitnah yang ditebar kawannya membuat rasa cinta sang suami hilang dalam sekejap. Dia dituduh berhubungan dengan laki-laki lain selama di perantauan, yang juga tuduhan mengarah pada perselingkuhan hingga berhubungan badan. Sang suami yang tidak menyaring informasi tersebut langsung menolak Reni saat pulang. Diusirnya sang istri agar pulang ke rumah orang tuanya. Meski sudah menjelaskan tentang kebenaran, namun sang suami tetap tidak mempercayainya. Dari hal itulah awal mula terjadi petaka. Reni menangis terseduh, meninggalkan rumah yang telah dibangun dari hasil keringatnya. Dia yang tidak diperbolehkan menemui anaknya, akhirnya pergi meninggalkan rumah. Dalam pikiran yang bingung dan malu akan cibiran, dia coba tenangkan diri di pohon gayam samping set tersebut. Tidak ada yang tahu mengapa tempat itu yang ia pilih, padahal masihlah banyak tempat bagus untuk menenangkan pikiran. Reni terus berusaha meyakinkan sang suami bahwa apa yang dipikirkan adalah fitnah. Namun semua sia-sia. Hatinya semakin hancur saat sang suami berucap tentang perceraian. Reni kembali menangisi nasib dengan berkeluh kesah di pohon gayam. Jiwanya semakin goyah saat memikirkan cibiran keluarga maupun tetangga, dan kejadian itu pun berlangsung. Di tengah pikiran yang berkecamuk, perempuan yang tipis iman itu masuk dalam pengaruh setan. Dia pun melakukan bunuh diri dengan mengiris urat nadi. Setelah jasadnya ditemukan, ternyata arwah Reni masih sering menampakkan diri. Bahkan selalu mengganggu jika ada orang yang berada di sekitar pohon gayam, termasuk di sekitar set tersebut. Beberapa kali ada warga yang celaka karena ulah sosok itu. Bahkan ada yang sampai terluka parah dan membekas permanen. Untung saja kita kembali. Belum selesai aku berucap, tiba-tiba Pak Dedi mengerem laju mobil secara mendadak, hingga membuat kami yang duduk di kursi belakang sampai terserembab ke depan. Mas, aku nabrak mas, aku nabrak. Pak Dedi berucap dengan terbata, sangatlah aneh. Padahal kami tidak merasa menabrak sesuatu pun. Karena penasaran, segera kami turun dari mobil, lalu mencari entah hewan apa yang terlindas. Sampai kolong mobil kami cek tapi tidak menemukan apa-apa. Terlihat jelas raut ketakutan di wajah Pak Dedi. Setelah dirasa tidak ada sesuatu pun, kami pun naik mobil lagi tanpa bertanya lebih lanjut. Mobil kembali melaju. Dengan gemetar, Pak Dedi berucap kalau dia seolah melihat sosok perempuan menyeberang tadi, dan baginya sangat terasa menabrak sosok tersebut sebelum mengerem. Aku yang duduk menemani di samping beliau merasakan kalau ada ketakutan yang sedang dihadapi.
Aku pun menawarkan untuk mengganti nyopir. Ada rasa khawatir di benakku. "Tidak apa-apa, Pak, biar aku saja yang menyetir." Selesai aku berucap, mobil kembali direm secara mendadak. Aku melihat dengan jelas muka Pak Dedi berubah menjadi pucat pasi. Matanya melotot, melihat spion di tengah yang menuju ke kursi belakang. "Siapa kamu? Siapa kamu?" ucap Pak Dedi dengan berteriak. Seketika aku langsung melihat ke bangku belakang, yang di situ hanya ada Robi dan Tonal saja tanpa ada orang lain. Dalam keadaan semakin tegang itu, aku bertanya tentang perihal yang membuatnya ketakutan. "Oh, wong wedok berat getih, Mas. Melotot nang aku," ucap Pak Dedi dengan gemetaran. Kembali aku bertanya siapa maksudnya, karena hanya kami bertiga dan berempat dengannya saja yang berada di dalam mobil itu. Kami semua yang masih diliputi tanda tanya dikejutkan dengan Pak Dedi yang memegang lehernya. Lelaki parubaya di sampingku itu seperti tercekik, yang membuat kami bertiga merasa was-was. Kami tidak tahu harus berkata apa, hanya saling melempar pertanyaan saja yang kami lakukan. Ada apa ini? Aku mengajak kedua rekanku untuk berdoa. Karena kami semua muslim, maka aku mengajak mereka untuk membaca surah pendek Al-Quran sebisanya. Sementara aku membaca ayat kursi sambil memegangi kedua tangan Pak Dedi. Ketegangan berlanjut saat belum juga ada perubahan. Sampai-sampai Pak Dedi yang makin kehabisan nafas berontak dengan memegangi lehernya. Dan kejadian berlanjut lebih aneh ketika pintu mobil tengah tiba-tiba terbuka sendiri. Tidak ternampak ada yang membuka pintu. Dengan cepat, Tono meraih handle pintu dan menutup kembali. Di saat itulah kesadaran Pak Dedi mulai membaik. Tampak dia mengatur nafas dengan kebingungan. Masih terlihat mukanya yang pucat ketakutan. Kami semua kembali terkejut saat pintu mobil diketuk. Setelah kami pastikan, ternyata adalah sosok Pak Amin yang berada di luar mobil. Beliau berkata kalau firasatnya tidak enak setelah kami berpamitan tadi. Sehingga atas saran dari istrinya, beliau keluar rumah untuk menyusul. Dan ternyata melihat mobil kami berhenti di depan pintu gerbang pemakaman. Dia merasa heran karena sedari tadi tidaklah melakukan perjalanan. Sangatlah aneh. Tanpa kami sadari, kami telah berhenti pas di depan makam, yang letaknya masih tidak jauh dari lokasi site. Padahal sebelumnya kami yakin kalau sudah keluar ke jalan besar menuju ke arah PLTU Paiton. Seharusnya tidak lama lagi kami sudah memasuki daerah Besuki. Pada kenyataannya, kami masih berjalan sekitar 700 meter saja dari lokasi kerja. Mendengar ceritaku tentang kejadian yang dialami Pak Dedi, tanpa ada muka cemas yang ditunjukkan oleh Pak Amin. Menurutnya kami telah diganggu oleh sosok perempuan penunggu pohon gayam. Memang sosok tersebut suka menampakkan diri, terutama saat pembicaraan itu di sekitar lokasi. Bahkan tidak jarang membuat orang-orang celaka. Kebanyakan adalah kecelakaan yang membuat cacat seumur hidup. Akhirnya, Pak Amin mengantar kami sampai ke jalan besar. Melihat kondisi Pak Dedi, aku pun menggantikan menyetir. Tidak tergambarkan lagi bagaimana pucatnya wajah kami setelah kejadian itu. Sungguh, satu peristiwa yang tidak bisa diterima akal. Kami saling terdiam dalam posisi masing-masing. Aku sendiri membayangkan apa yang akan terjadi jika tetap menyelesaikan pekerjaan. Mungkin sosok itu akan lebih membahayakan lagi. Dengan mengikuti motor Pak Amin dari belakang, kami pun tiba di jalan besar. Kembali kami berterima kasih atas bantuan Pak Amin sang penjaga set. Beliau menambahkan, masih beruntunglah kami yang tidak diarahkan ke jurang atau masuk hutan. Dan kembali, Pak Amin menolak pemberian kami sekedar ganti bensin motornya.
Nggak usah mas, besok kalau kesini lagi kita ngopi bareng sama cerita-cerita. Ucapnya yang membuat kami merasa merinding. Kalau besok beliau berkisah tentang sosok perempuan itu, pasti kami akan kembali dihantui. Namun pikiran itu buyar saat Pak Amin tersenyum sambil bilang bahwa dia tidak akan membahas si genduk Reni yang bunuh diri. Setelah berterima kasih, kami pun lanjut perjalanan. Kami masih melewatkan dengan diam dan berdoa dalam hati masing-masing. Waktu itu sudah pukul 10:30 malam. Tidak terbayangkan berapa jam tadi kami lewatkan berhenti di depan pemakaman. Kami pun berhenti sejenak, melepas lelah dan isi bensin di pom daerah Besuki. Kebetulan di situ ada tempat untuk beristirahat bagi sopir truk antar kota. Dengan memesan minuman ringan, kami pun masih tidak berbicara karena pengalaman ini terlalu menakutkan. Pak Dedi yang paling tahu perwujudan si genduk Reni hanya diam dan masih sedikit gemetar. Akhirnya aku mulai mengajaknya ngobrol untuk mencairkan suasana. Sementara itu, mungkin karena penat dan capek, kedua temanku langsung tertidur di tempat istirahat para sopir. Hanya aku dan Pak Dedi yang ngobrol tanpa ditemani kopi. Dan tanpa terduga, Pak Dedi menceritakan tentang sosok perempuan yang menghantuinya, yang mana berwujud sangat menyeramkan. Lidahnya menjulur keluar dengan seluruh tubuh berlumuran darah. Sementara dari mata dan hidung juga keluar darah yang terus mengalir. Soal dirinya yang tercekik, Pak Dedi tidak tahu persis sosok apa yang meneror itu. Namun tidaklah ada penampakan lain selain perempuan itu. Jadi kemungkinan besar genduk Reni itulah yang melakukannya. Mas, itu mobilnya sampean toh? Obrolan kami terjeda saat ada seorang yang menghampiri dan bertanya. Lelaki itu tampak penasaran menunjuk ke arah mobil kami. Yang langsung dijawab Pak Dedi kalau mobil itu memang milik kami. Habis nabrak apa mas? Kok kaca lampu kiri pecah dan masih ada darahnya? Sontak, aku dan Pak Dedi terkaget mendengar pertanyaan yang kedua itu. Dengan segera kami beranjak menuju mobil, melihat tentang yang dikatakan pria itu, yang ternyata juga ikut membaur bersama kami. Dan memanglah benar, kaca lampu depan sebelah kiri pecah. Juga ada bercak darah segar yang sebagian masih menetes. Kembali kami merasakan kengerian melihat hal itu. Tadi aku benar-benar yakin tidak menabrak manusia ataupun hewan. Kalaulah memang menabrak, tidak mungkin yang kami tabrak terpental jauh. Mengingat sebelum kejadian rem mendadak pertama tadi, mobil masih dalam kecepatan tidak sampai 10 km per jam. Segera aku memberi alasan bahwa tadi ada hewan sejenis luwak tertabrak saat menyeberang. Pria itu hanya mengiyakan tanpa bertanya kembali. Lalu dia pamit untuk beristirahat. Dengan segera, Pak Dedi mengambil lap, sementara aku mengambil air. Kami berniat membersihkan darah yang membuat perasaan merinding. Namun kami dibuat bingung di saat aku dan Pak Dedi sudah bersiap. Ternyata bercak darah itu lenyap tanpa membekas. Anehnya lagi, lampu mobil tidak pecah, bahkan retak pun tidak. Ya Allah, ada apa ini? Kenapa banyak teror seperti ini? Gumam Pak Dedi. Apa gara-gara aku kencing di pohon gayam tadi siang ya mas? Seketika aku mengucap istighfar. Ada perasaan sedikit jengkel di hatiku. Mengapa dia baru ngomong? Karena sudah pasti itulah penyebabnya. Semalaman Pak Dedi terjaga. Dia sangat takut kalau sosok itu akan muncul dan mencelakai. Namun hingga matahari muncul, apa yang dikhawatirkan tidaklah terjadi. Dan meski dia terlihat sangat mengantuk, pukul 5:30 pagi, kami bertolak kembali ke site. Dan aku tetap akan mengambil alih setir. Tono dan Robi yang belum tahu kejadian semalam mempertanyakan tentang aku yang menyopiri.
Sedangkan Pak Dede tampak pucat seperti orang linglung. Ada juga raut wajah ketakutan seolah dikejar hantu. Tidak apa-apa, biar Pak Dede istirahat dulu. Jawabku masih merahasiakan kejadian semalam. Kami langsung menuju ke rumah Pak Amin untuk mengambil kunci. Di sana, kami sempatkan duduk dan ngopi bareng. Pak Dede yang masih terlihat sangat takut hanya terdiam saja. Di saat itulah, aku menceritakan hal ganjil yang kami alami semalam. Sementara itu, kedua temanku ikut bertanya-tanya. Mereka telah tidur hingga tidak tahu kejadian tersebut. Terlihat Pak Amin hanya tersenyum, seakan maklum atas kejadian yang menimpaku dan Pak Dede. Beberapa saat kemudian beliau memanggil istrinya, lalu menyuruh agar berangkat ke pasar sekalian untuk membeli kembang setaman. Yang aku sendiri tidak paham bentuk dan kegunaan kembang tersebut. Kemudian Pak Amin menyuruh kami agar menunggu istrinya kembali dari pasar. Barulah setelah itu kembali melanjutkan pekerjaan di site. Kami berbincang ringan sambil menunggu kepulangan istri Pak Amin. Dari cerita demi cerita yang dilontarkan, aku menangkap kalau Pak Amin bukanlah sosok sembarangan. Beliau berkisah banyak tentang pengalaman yang menjurus ke arah mistis. Dan dari situlah aku tahu kalau beliau merupakan jebolan pondok pesantren kenamaan, sehingga mampu mengatasi setiap masalah penampakan hantu. Begitu sang istri pulang, Pak Amin langsung meminta kembang pesanannya. Kami baru tahu kalau ternyata kembang setaman adalah bunga yang dipakai untuk mandi dan bebersih diri dalam adat Jawa. Hanya ini saja, Pak, yang ada. Ucap istri Pak Amin menyerahkan sebungkus kembang. Pak Amin menyahut kalau sebungkus saja sudahlah cukup. Kembang tersebut dicampur dalam setengah timba air. Lalu Pak Amin mengajak kami menuju site. Tidaklah terlihat ada yang aneh dengan lokasi pohon gayam. Semua tampak biasa saja. Hanya suara angin yang terdengar menyapu daunnya. Pak Amin bertanya pada Pak Dede tentang lokasi yang dijadikan buang air kecil. Lalu diberikanlah ember untuk menyiram bekas air kecil tersebut. Disuruh Pak Dede membaca ayat kursi. Lalu berucap sebagai permintaan maaf karena telah mengotori tempat itu. Keadaan menjadi tegang saat kami dikejutkan dengan suara tertawa keras. Walau saat itu suasana di pagi hari, namun sekelebat penampakan membuat Pak Dede berlari. Wes ya, wes lunas. Ojo mbok ganggu maneh mas-mas iki. Setengah berteriak, Pak Amin berucap. Yang seketika keadaan kembali tenang. Kami pun kembali bekerja dengan pengawalan Pak Amin. Beliau menunggu kami hingga selesai di siang hari. Dan alhamdulillah, semua berjalan lancar. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.